hembusan dan sangat kencang, seakan-akan itu sangat mencengkram ya. Agitasi dan propaganda kelompok tertentu untuk mengingat memori publik. Satu, ada korban yang dilakukan oleh kejahatan PKI. Tapi ketika bicara tentang masalah satu ideologi yang melekat kepada orang per orang, saya kira kita bisa belajar dari berbagai macam hal. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Yang saya tuntut sekarang kepada semua pihak adalah bersikap adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Medcom? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kembali dalam Cross Check bersama saya Indra Maulana. Pekan ini, lembaga riset SMRC kembali merilis surveinya tentang isu kebangkitan PKI. Ternyata dari hasilnya hanya 14% saja warga yang percaya akan isu kebangkitan PKI ini. Sementara di sisi lain, banyak pihak yang menilai bahwa isu kebangkitan PKI ini sering dijadikan komoditas politik untuk kepentingan politik tertentu. Bagaimana seharusnya kita bersikap tentang isu ini? Kita langsung cross-check saja pada narasumber yang sudah hadir atau sudah bergabung via Zoom. Pada akhir pekan kali ini ada Bu Tati Dewardi, peneliti SMRC. Selamat pagi Mas Indra. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Sama-sama. Kemudian ada Prof. Asfi Warman Adam, pakar sejarah dari LIPI. Selamat pagi Prof. Asfi. Selamat pagi Mas Indra. Baik. Kemudian juga ada Mas Adi Prayitno, analis politik. Mas Adi, selamat pagi. Apa kabar Mas Adi? Selamat pagi Mas Indra. Sejauh ini sih baik-baik saja. Semoga selalu baik ya Mas ya. Semoga selalu sehat. Oke, pekan ini seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, ini menarik sekali kalau kemudian ada SMRC melakukan survei begitu ya, dan kemudian menunjukkan hasilnya 14% masyarakat percaya isu kebangkitan PKI. Entah ini kita mengatakannya 14% saja, tetapi ada 14%. Ini yang perlu nanti kita gali. Tapi sebelumnya mungkin Bu Tati bisa menjelaskan dulu, awalnya kenapa SMRC tiba-tiba ingin mengukur di publik begitu ya, seberapa banyak sih yang tahu tentang isu kebangkitan PKI ini yang kerap dihembuskan, seberapa banyak sih yang percaya begitu. Apa landasannya, apa dasarnya ingin mengukur ini semua, Bu Tati? Baik, terima kasih yang saya hormati Profesor Asfi, Mas Adi Prayitno, tentu saja Mas Indra. Terima kasih atas undangannya kepada SMRC. Saya mewakili SMRC, langsung menjawab pertanyaan dari Mas Indra tadi, ini kok tiba-tiba apa sih yang melatar belakangi, tiba-tiba SMRC seakan-akan melakukan survei publik ya. Kalau saya boleh koreksi, kami sudah melakukannya sudah 5 tahun terakhir, sejak 2016. Jadi kami sudah melakukan survei publik atas isu kebangkitan PKI. Jadi yang kita potret itu hampir tiap tahun, sejak 2016 hingga tahun ini, dan hasil tahun ini yang seperti sudah kita baca semua dan berseliweran itu hasilnya kurang lebih menunjukkan memang yang tadi seperti Mas Indra bilang bahwa masih ada sejumlah warga ya 14% itu yang merasakan isu kebangkitan PKI itu nyata. Jadi merasa itu menjadi sementara yang paling banyak tentu saja itu yang tidak menjadikan itu isu yang nyata. Jadi kita capture potret ini selama 5 tahun belakang, dan seperti yang kita lihat juga itu konsisten ya, artinya stabil. Dari 2016 sampai sekarang itu berkisaran antara 10% sampai 14% yang terakhir, sempat 16% sebelumnya juga, tapi kisarannya sekitar itu. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah tiba-tiba, tidak ya, ini kita lakukan secara rutin sejak 2016 dan penting kita punyai sebagai dokumen dalam politik kita. Gitu. Betul. Dan kan itu ditunjukkan juga dengan soal tren ya. Mungkin lebih tepatnya begini pertanyaan saya. Ketika di awal-awal membuat survei ini, yaitu misalnya beberapa tahun yang lalu juga, apa sih kemudian yang melatar belakangi SMRC ingin mensurvei ini? Apakah karena mendengar begitu masifnya isu ini terus dihembuskan, ataukah memang ada keresahan di masyarakat yang memang isu ini cukup signifikan mendekati realitas? Di awalnya ya, bukan bicara yang 14% pada tahun ini begitu. Itu betul. Apa sih awalnya itu yang melatar belakangi itu? Lebih pada keresahan yang ada di masyarakat, fenomena yang sudah kerap bergulir, ataukah banyaknya
hembusan-hembusan ini mungkin dari tokoh-tokoh politik begitu atau tokoh-tokoh berpengaruh yang kerap menghembuskan hal ini begitu, Bu Tati. Baik. Faktor yang tadi Mas Indra sebutkan itu tentu saja menjadi pertimbangan kenapa kami melakukan waktu itu melakukan survei ya. Publik memasukkan dalam item pertanyaan yang kita masukkan penting di dalam survei nasional kami. Tentu saja pertama selain yang tadi disebutkan itu hembusan dan sangat kencang seakan-akan itu sangat mencengkram ya, dan kita sebenarnya ingin tahu secara nasional apakah ini juga dirasakan oleh warga, bahwa persepsi itu juga dirasakan dari skala yang lebih besar. Jadi bukan hanya potret-potret kecil yang kita lihat di media sosial atau orang-orang yang berbicara di depan TV misalnya yang seakan-akan mewakili suara besar. Jadi kami sebagai lembaga survei politik yang selalu ingin mempunyai catatan secara baik, sebagai bagian dari negara yang demokratis ya, kita ingin mempunyai catatan ini yang menjadi bahan kita seberapa berkualitas demokrasi kita, salah satunya dengan melihat persepsi publik salah satu isu bangsa yaitu isu kebangkitan PKI yang selalu ada, dan 2016 itu titiknya. Kita merasa perlu kita masukkan agar kita melihat bagaimana ini persepsi publik tentang isu ini yang kayaknya sangat laten ya, dan benar sampai sekarang isu ini masih terus berhembus. Tapi trennya terus menurun ya, sampai kemudian di 2020 ini trennya terus menurun ataukah sempat naik turun begitu? Tergantung momentum, misalnya pada 2019 kan ada kontestasi pemilu di situ ya. 2018 tentu mulai masa-masa kampanye dan lain sebagainya. Apakah ada naik turun seperti itu atau memang menurun dari 2016 hingga ke 2020 ini? Terus menurun. Kalau saya lihat catatan yang kami buat dari survei nasional 2016 sampai 2020 yang sekarang ini, sebenarnya yang tadi kita bilang angkanya itu stabil. Nah, kisarannya itu yang sekarang memang 14, turun 2016 itu 15%, dan sempat memang ada yang 16. Jadi kisaran itu selalu, dan tahun lalu Maret 2020 sebenarnya sempat turun. Tapi sekarang kita tahu bahwa ini karena ini isu laten dan biasanya mendekati Agustus September naik lagi gitu, ada 4% dari sebelumnya Maret itu sempat 10%, sekarang naik lagi. Jadi sebenarnya angka yang saya bilang tadi itu konsisten dari 2011, cuman tadi konsisten apakah ini suatu hal baik atau tidak nanti kita diskusi dengan Profesor Asfi ya, karena angkanya selalu begini sejak 5 tahun terakhir gitu. Itu yang menjadi sebenarnya menarik kita bincangkan. Itu Mas Andi. Mas Indra. Nggak apa-apa. Oke, Bu Tati. Prof. Asfi, kira-kira dari sudut pandang sejarah misalnya, apakah kemudian nilai konsisten tadi yang disampaikan datanya oleh Bu Tati itu soal isu komunisme, kebangkitan komunisme kemudian dihembuskan oleh beberapa tokoh, mudah sekali masuk kepada masyarakat kita yang tetap percaya itu. Kalau konsisten kan berarti tetap percaya terus kan. Berarti ini seperti loyal begitu ya dengan isu ini. Percaya dengan isu ini, loyal terhadap isu isu ini begitu. Apakah memang ini belum terhapus sama sekali dalam dalam benak di masyarakat kita, luka-luka yang lama itu belum terhapus sama sekali? Atau seperti apa, Prof. Asfi, Anda melihatnya? Sebetulnya ada beberapa survei yang sudah dilakukan oleh SMRC dan lembaga yang lain gitu. Tadi kita lihat bahwa dikatakan bahwa isu tentang kebangkitan PKI ini sudah diteliti sejak tahun 2016 sampai sekarang, sampai tahun 2020. Tapi sebetulnya di dalam berbagai survei termasuk SMRC itu juga pernah juga menanyakan kepada publik kelompok mana yang tidak mereka sukai, yang mereka tidak ingin bersama-sama dengan kelompok itu. Nah, pada tahun 2000-an, komunis itu termasuk kelompok yang tidak disenangi gitu. Mereka tidak ingin bersama-sama dengan PKI atau orang-orang yang berideologi komunis gitu. Tapi berjalannya waktu, sekarang orang yang tidak suka dengan komunis, dengan Yahudi atau LGBT itu sudah mempunyai porsi atau persentase tersendiri. Ketidaksukaan terhadap orang komunis itu juga sekitar 14% gitu.
sekitar itu 10% sampai 15%. Jadi artinya kira-kira bersamaan ya, hampir sama angkanya dengan tadi isu tentang kebangkitan PKI tadi yang berkisar 14% gitu. Saya melihat di sini ada penurunan ya, penurunan dari tadi ketidaksukaan terhadap orang-orang yang berideologi komunis atau PKI itu menurun sejak tahun 2000. Tetapi isu kebangkitan PKI ini stabil sejak tahun 2016 seperti dikemukakan tadi. Nah, di sini terlihat itu bahwa pada periode ketika terjadi pilkada, pilpres, isu ini muncul menjadi semakin kuat dalam arti itu diulang-ulang terus sehingga ada sekelompok orang yang tetap percaya tentang kebangkitan ini dengan jumlah yang relatif itu juga. Dalam artinya orang yang selalu mendapat menu hariannya itu informasi tentang kebangkitan PKI gitu selama bertahun-tahun gitu. Itu yang saya katakan. Jadi pada jumlah tertentu dan tadi atau kemarin juga sudah disampaikan itu kan isu kebangkitan PKI ini kan sangat jelas itu pada kelompok tertentu gitu. Jadi pada kelompok dan selalu itu saja ya. Dan selalu itu saja gitu. Mungkin Mbak Tati kan bisa menjelaskan itu pada kelompok pendukung presiden atau wakil presiden mana atau partai mana atau juga pada etnis mana gitu. Ya itu yang ingin saya katakan gitu. Tetapi bagi saya ya isu kebangkitan PKI ini merusak ya upaya yang sudah dilakukan selama ini, temuan-temuan sejarah yang sudah disampaikan tentang kejahatan atau pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 66 itu menjadi seakan-akan dilupakan gitu. Nah, ketika orang berbicara tentang ada 500.000 orang yang terbunuh pada tahun 65, maka yang jawabannya yang dikemukakan adalah bahwa wah, ini kalau diungkap, ini kan orang-orang yang ingin melakukan balas dendam. Balas dendam terhadap apa gitu? Kalau orang mengatakan ada penangkapan ratusan ribu orang, pembunuhan, itu kan orang kalau menyampaikan hal itu bukan berarti dia ingin balas dendam. Balas dendam untuk siapa gitu? Itu. Ini hanya memunculkan fakta saja begitu maksudnya ya? Menyimpulkan fakta dan tentunya juga menginginkan bahwa fakta ini diketahui oleh masyarakat kita dengan catatan bahwa itu tidak boleh terulang lagi gitu. Oke, baik. Sebelum bicara lebih dampak merusak seperti apa ketika isu ini terus berembus walaupun sementara ini juga masih dipercaya oleh kelompok tertentu saja begitu ya, kalau dari data survei. Nanti mungkin lebih lengkapnya Bu Tati bisa eksplorasi lagi begitu ya. Tetapi saya ingin sedikit mengalihkannya begini. Tadi disinggung Bu Tati, isu ini seperti isu laten. Bahkan mungkin makanan di setiap akhir September, awal Oktober selalu isu ini muncul dan selalu menjadi sorotan begitu ya. Bahkan tokoh-tokoh nasional sering juga menyampaikan ini. Mas Adi, mungkin Mas Adi bisa menganalisis. Kalau memang secara angka hanya 14% saja masyarakat yang percaya terhadap isu kebangkitan komunisme. Ketika hal ini dibawa menjadi sebuah komunitas politik untuk mengkonsolidasi kelompok tertentu misalnya, sebenarnya kan juga nggak terlalu signifikan juga kalau hanya 14%. Mencoba meraup untung untuk meraih suara dari 14% itu kan tidak terlalu signifikan juga, Mas Adi. Kenapa kira-kira para tokoh politik seringkali masih menyinggungkan tentang hal ini begitu ya, Mas Adi? Ya, terima kasih Mas Indra. Poin-poin saya sebenarnya relatif singkat ya. Saya terprovokasi oleh surveinya SMRC, kemungkinan seminggu 2 minggu ini saya akan coba rilis survei karena teman-teman lagi turun ya.
Dan kita sedang menyertakan satu pertanyaan soal isu PKI ini. Kita ingin lihat apakah persentasenya nanti tetap sama dengan yang dilakukan oleh SMRC ataupun berkurang ataupun bertambah ya. Yeah. Tapi yang jelas teman-teman lagi turun ya, itu satu. Yang kedua, item tentang PKI dan segala macam. Kalau kita baca survei SMRC dan lain-lainnya, itu kan bagian dari satu instrumen untuk mengukur tingkat toleransi politik orang sebenarnya terhadap orang lain. Kalau ditanya apakah Anda happy bertetangga dengan orang yang berbeda agama, saya kira hampir mayoritas masyarakat kita itu happy, nggak ada persoalan beda agama. Okay. Tapi ketika ditanya tentang apakah Anda bahagia, suka bertetangga dengan orang yang terafiliasi dengan PKI, dengan komunis, Cina, wah itu persentasenya mengerikan juga gitu loh Mas. Banyak juga orang yang kemudian merasa tidak nyaman bertetangga akrab dengan kelompok-kelompok orang yang dianggap terlarang gitu. Itu artinya memang ada persoalan intoleransi dalam benak kita, sebagian orang yang jumlahnya 14% dalam potret SMRC itu. Dan memang isu Cina, PKI, dan komunisme ini menjadi satu komoditas yang sebenarnya berbahaya dan mengerikan, meski yang ngomong itu orangnya ya itu aja. Nah, ada beberapa hal. Pertama, kita memang harus pandai membaca konteks. Karena isu PKI dan komunisme ini kan tidak ujuk-ujuk ya. Yang dalam waktu dekat ini kan misalnya ketika ada demo tentang RUU HIP, ada bendera partai yang dibakar dan dikaitkan dengan salah satu partai terlarang lah gitu ya. Kemudian dalam waktu dekat misalnya ataupun mundur sejenak 2019 lalu, misalnya pemerintah, Pak Jokowi, petahana saat itu selalu dikonotasikan sebagai agen ataupun orang yang menghamba terhadap kekuasaan Cina dan lain-lain ya. 2017 lalu misalnya kantor LBH itu, ILBH, itu dikepung oleh sejumlah massa karena dianggap melakukan satu aktivitas diskusi politik yang terafiliasi dengan PKI dan lain-lain. Artinya saya membaca memang ada persoalan yang tidak selesai dalam basis kognitif sebagian orang gitu ya, bahwa setiap aktivitas politik yang relatif mencoba untuk membangun narasi politik kebenaran dan objektivitas sejarah itu selalu dikaitkan dengan PKI gitu ya, meski dalam praktik itu tidak ada. Saya membacanya ini bagian dari luka politik elektoral yang nggak selesai Mas ya. Ada orang yang luka politik elektoral yang barusan ini atau ada luka politik elektoral yang nggak selesai sebenarnya. Ada orang yang terus sakit hati kalah pemilu, terus mencoba mengkambing hitamkan kelompok yang menang, penguasa itu berafiliasi dengan partai terlarang atau organisasi terlarang. Kan begitu sebenarnya. Yang kedua, kalau melihat gerakan politik dan isu komunisme belakangan ini kan tidak terlepas dari sejumlah elit dan tokoh yang deklarasi kemarin itu ya. Salah satu isunya tentang kebangkitan model baru komunisme ya. Saya sih termasuk orang yang agak sedikit ngeledek gitu ya. Masa di zaman sekarang masih isu PKI dan komunis saja. Negara ini kan sedang mau landing besar menuju negara yang melompat ke depan. Ini kalau kita bicara isu-isu PKI terus kapan majunya kita? Saya setuju dengan Mao Zedong itu, saya kira satu kutipannya menarik. Sepertinya sekarang ini tidak terlampau penting kita itu berdebat warna kucing itu apa, mau merah, mau biru, mau coklat. Yang penting kucing itu bisa nangkap tikus gitu loh Mas. Jadi ideologi-ideologi begini kan hanya menarik di permukaan, di segelintir orang dan sesaat. Karena yang dihadapi masyarakat kita ini kan soal kemiskinan dan keterbelakangan sekarang. Itu yang jauh lebih utama. Apalagi di tengah pandemi semacam ini, saya kira mulai tidak relevan bicara tentang PKI. Yang paling penting adalah apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi penyebaran wabah corona itu. Nah, saya termasuk orang yang tidak percaya PKI itu bangkit. Satu, undang-undang jelas melarang segala apapun yang terkait dengan PKI, entah itu partai, entah itu organisasi, entah itu atribut, entah ideologi, itu haram hukumnya yang ada di Indonesia, Mas. Sudah selesai itu. Dengan begitu saja sudah cukup harusnya ya? Sudah cukup, Mas. Sudah cukup ya. Ngapain dipaksa ini ada kebangkitan neo PKI dan lain-lain gitu ya. Menurut saya terlampau mubazir, buang-buang energi. Mending bicara yang lain. Bahkan di Cina sekalipun yang disebut sebagai sarangnya negara komunis, itu tidak murni menerapkan komunisme 100%. Komunisme yang ada di situ itu hanya di bidang politik. Di bidang ekonomi mereka cukup liberal dan kapitalis. Artinya apa?
Komunisme dan tidak komunisme itu menjadi suatu hal yang sebenarnya menjadi satu konsumsi dan komoditas politik tertentu. Yang kedua yang paling penting adalah jika ada orang yang berhasrat menjadikan isu PKI sebagai upaya jalan panjang menuju 2024, sekali lagi saya tegaskan, ini tidak akan memberikan faedah elektoral apapun. Kenapa demikian? Karena yang hanya 14% tadi itu. Betul, satu yang hanya 14%, yang kedua 2019 lalu kurang gimana Pak Jokowi dan pendukungnya itu dikata-katain PKI kan. Pro PKI, pro Nah, tapi tingkat persentase orang yang percaya PKI ya nggak terlampau signifikan. Dan bahkan di 2019 ini tingkat kemenangan Jokowi kan cukup luar biasa, 10% sekian dibandingkan 14 lalu. Jangan-jangan ketika isu PKI ini itu dihembuskan pada kelompok tertentu, justru membuat feedback dan rasa simpati orang terhadap orang yang dituduh PKI itu, Mas. Dulu waktu 2014 misalnya, tingkat kemenangan Jokowi ketika tidak ada isu PKI atau isu PKI-nya Galanda, itu kan menangnya sekian persen ya. Ketika 2019 kencang isu PKI menyerang petahana, maka menangnya 10%. Saya kok khawatir orang yang terus-terusan ngata-ngatain PKI itu justru membuat orang yang dikatain PKI itu mendapatkan insentif elektoral yang tanpa diundang. Hati-hati kalau ini kemudian dijadikan sebagai komoditas politik. Yang ketiga ini sebagai agitasi dan propaganda kelompok tertentu untuk mengingat memori publik. Satu, ada korban yang dilakukan oleh kejahatan PKI siapa? Adalah sejumlah tentara dan jenderal itu. Jadi ingin mengesankan bahwa korban yang paling banyak menderita dari kejahatan PKI itu adalah para tentara-tentara yang disiksa dan diculik. Yang kedua adalah terus ingin memupuk amarah umat Islam. Selain jenderal, kan umat Islam banyak yang kemudian dibunuh, dibantai dan lain-lain, merasa dirugikan dan segala macam. Ini yang saya sebut sebagai agitasi dan propaganda. Ini yang berbahaya ya. Sementara di secara politik nggak terlalu menguntungkan juga kalau digunakan, tapi berbahaya secara sosial, begitu maksudnya. Betul, karena terus ingin memprovokasi publik bahwa jangan pernah lupa kejahatan PKI terhadap kelompok tertentu. Sih nggak ada persoalan. Tapi kalau ini terus-terusan dipupuk, saya kira memang tidak konstruktif terhadap pembangunan demokrasi kita ke depan ya, Mas Indra, Mbak Tati, dan Mbak Asfi. Itu yang saya kira menjadi poin-poin penting saya terkait soal isu kebangkitan PKI ini. Oke, baik, sudah bergabung juga Pak Bukhori Yusuf dari fraksi PKS. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bukhori. Waalaikumsalam, Mas Terima Indra, kasih. Maulana Babar, lama tidak jumpa kita. Iya, kita berjumpa via virtual terus ini ya Pak Bukhori ya. Oke Pak Bukhori, sekarang mungkin saya minta pendapat Pak Bukhori nih karena sudah bergabung dalam diskusi kita ya. Pak Bukhori mungkin bisa memberikan gambaran. Kita kali ini mendiskusikan tentang ada survei dari SMRC yang memang sudah dilakukan beberapa tahun belakangan, tetapi setiap tahun ya dilakukan maksudnya. Yang kali ini mulai tanggal 23 kalau tidak salah ya, 23 September ya, Bu Tati ya. Betul. Nah, di situ kemudian hasilnya adalah 14% warga yang percaya isu kebangkitan PKI ini. Nah, tadi sudah dianalisis juga oleh Mas Adi, Prof Asfi juga tadi memberikan pandangannya. Sebenarnya kalau kemudian mau dipakai secara politik, ya kan, isu ini dihembuskan dan setiap bulan September dan sebagainya, angka elektoralnya juga nggak tinggi, hanya 14% loh itu, dan itu selalu kelompok yang sama gitu, Pak Bukhori. Kalau dari pandangan PKS sendiri seperti apa? Karena kalau secara sosial dampaknya justru lebih berbahaya. Kalau isu ini terus diungkapkan dan diungkit-ungkit ke publik. Padahal memang sudah jelas konstitusi kita sudah melarang ideologi komunisme itu. Ya, terima kasih Mas Indra Maulana dan segenap narasumber, ada Pak Adi Prayetno, ada Pak Asfi Warman, kemudian ada yang lain-lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan. Mohon maaf, saya baru bisa bergabung karena baru saja selesai rapat fraksi, dan kemudian nanti juga sampai pukul dan 11.15 atau 20 ya, saya juga mau undur diri karena harus sholat Jumat. Saya harus khutbah Jumat di salah satu masjid, mohon maaf. Iya. Khotbah ini menarik ini memang bicara tentang masalah PKI atau komunisme ya. Tetapi kalau bicara komunisme dan PKI ini tidak bisa digeneralisasi. Ada dua sisi menurut saya yang perlu dicermati. Pertama, PKI sebagai satu ideologi
yang faktanya telah memberikan goresan sejarah yang cukup dalam ya, sejak dari sebelum kemerdekaan sampai kemudian tahun 48, tahun 65, dan kemudian terus ya. Saya kira itu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri. Dan kemudian nanti ketika bicara bahwa isu PKI sebagai sarana untuk mencapai elektoral, itu hal lain saya kira. Itu hal yang lain. Okay. Saya mungkin bicara terkait dengan masalah PKI sebagai satu ideologi ya. Kalau kita bicara terkait dengan PKI sebagai ideologi, maka ini ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah secara kelembagaan, ada ideologi yang terlembagakan, dan kemudian ideologi yang melekat kepada orang per orang. Yeah. Saya kira kalau kelembagaan ya, ideologi secara kelembagaan itu sudah selesai lah. Apalagi TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan Partai Komunisnya dan kemudian menyebarkan ajarannya itu, saya kira juga TAP MPRS yang sudah selesai dan tidak ada ruang lagi untuk membatalkan daripada itu. Jadi dari sini saya kira secara kelembagaan saya kira sudah selesai. Yeah. Tapi ketika bicara tentang masalah satu ideologi yang melekat kepada orang per orang, saya kira kita bisa belajar dari berbagai macam hal. Kalau saya, karena basisnya agama, saya membacanya dari Quran, Mas. Quran itu memberikan beberapa model ideologi. Ada ideologi yang sifatnya kapitalisme, itu sudah disebut dalam Quran. Ideologi ashabud dahr, yaitu kapitalisme, hedonisme. Lalu kemudian ada ideologi animisme dan dinamisme, itu juga disebutkan oleh Quran. Bahkan kemudian penyembah matahari, penyembah bintang, itu ada. Ini dinamisme, animisme. Tapi kemudian ada ideologi yang bersifat tauhidi. Ini sebenarnya sejak zaman dahulu kala sampai seterusnya itu akan tetap ada. Nah, karena itu buat satu ideologi yang kemudian apakah itu terkait dengan masalah komunisme, leninisme, marxisme dan seterusnya, itu saya kira sebuah satu ideologi yang melekat kepada orang per orang itu tidak bisa dinafikan. Jadi dengan demikian sebenarnya membicarakan komunisme itu kalau dilihat dari sisi ideologinya ya tidak bisa dinafikan. Memang kemudian partai komunisme sudah tidak mungkin ada ruangnya, tidak ada ruangnya sudah. Tetapi cara berpikir, perilaku, dan kemudian berbagai macam sikap yang itu merupakan turunan daripada keyakinan atau ideologi, itu hal-hal yang sebenarnya akan menjadi klise, turun-temurun, selalu berulang. Nah, oleh karenanya kalau misalnya kita lihat di dalam bukunya Katastrofi ya, dari Mendunia ini 2004 ditulis, ini ada beberapa teknik-teknik ya yang dalam kaitan perjuangan komunisme. Pertama, memutarbalikkan fakta, berdusta, memalsukan dokumen, menfitnah, memeras, menipu, menyuap, intimidasi, lalu kemudian bersikap keras, berkata kasar, caci maki, menyiksa, merusak atau membumi hanguskan, membunuh, membantai, menghasut. Ini salah satu di antara ciri-ciri. Ini tidak berarti hanya kemudian bahwa orang yang memenuhi terhadap kriteria-kriteria tersebut disebut PKI, enggak juga. Tetapi kemudian itu menjadi salah satu bentuk-bentuk satu gerakan yang terorganisir secara langsung maupun secara tidak langsung, yang itu berlangsung dari masa ke masa. Ini kemudian tidak bisa dipungkiri. Apalagi misalnya beberapa tokoh ya, seperti misalnya kata Pak almarhum Hasyim Muzadi, itu beliau pernah mengatakan, jadi bahwa PKI itu selalu ingin menghapus jejak. Yang kedua, PKI itu selalu ingin membersihkan diri. PKI itu selalu ingin menimpah kesalahan pada orang lain. PKI ini ingin selalu meminta orang lain supaya memberi ganti rugi kepadanya. Ini dikatakan beliau belum wafat nih. Jadi itu hal-hal yang kemudian harus kemudian kita bisa menjadi satu renungan. Renungan banyak hal. Apalagi misalnya berbagai macam keyakinan atau kemudian ketika DNID itu menempatkan bahwa perjuangan dia ini satu kendala yang paling besar itu adalah ada 7 setan tuh kan. Nah, salah satu di antara 7 setan itu yang dikatakan 7 setan yang ada di desa itu kan diantaranya kan adalah
yaitu para guru ngaji dan ulama itu. Nah, itu juga salah satu beberapa doktrin-doktrin yang kemudian tidak bisa dipungkiri. Jadi sisi-sisi bahwa gerakan-gerakan satu gerakan atau sikap-sikap yang sebenarnya diturunkan dari satu ideologi komunisme yang melekat kepada orang per orang, itu saya kira tidak bisa dipungkiri itu. Ya. Saya kira itu akan sampai karena kan ada. Apapun ideologi kalau melekat orang per orang memang tidak bisa kemudian terdeteksi. Betul sekali. Dengan ini. Tapi kan menjadi persoalan begini. Lalu pertanyaan apa yang dikhawatirkan kalau misalnya melekat di orang per orang itu terhadap sebuah yang kemudian bisa harus diserukan lagi adanya kebangkitan PKI dan lain sebagainya. Bagaimana itu kalau ruangnya sendiri untuk PKI itu nggak mungkin ada lagi, nggak mungkin bisa lagi begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya mengacu kepada pemilu tahun 55, itu perolehan pemilu ya pada tahun 55 itu kan pemenang nomor 1 itu kan PNI ya, kemudian Masyumi. Nah PNI maupun Masyumi kan sama-sama kursinya sama. Lalu kemudian yang kedua itu NU. Lalu kemudian yang keempat PKI. PKI itu menempati urutan yang keempat, 4 besar. Jadi kalau misalnya secara kelembagaan meskipun sudah dibubarkan, tetapi kan kemudian ideologi yang ada di dalam generasinya itu kan sesuatu yang tidak mungkin akan bisa hilang begitu saja. Nah, sebenarnya yang dipersoalkan adalah, kalau yang saya tangkap itu adalah infiltrasi dari berbagai macam gerakan, apakah itu ke dalam partai politik atau ke dalam lembaga pemerintahan, ataukah berbagai macam upaya-upaya legacy atau kemudian legalisasi oleh perundang-undangan. Itu saya kira ada berbagai macam upaya-upaya yang ditengarai bahwa itu yang infiltrasi berarti yang dikhawatirkan upaya infiltrasi ini. Ya, satu contoh misalnya berbagai macam fenomena ini, terlepas bahwa itu apakah merupakan satu gerakan komunis atau tidak, tetapi kan kemudian fenomena itu kemudian cukup punya irisan besar dengan beberapa ciri-ciri. Ya, misalnya terjadinya kekerasan atau vandalisme terhadap para tokoh agama, lalu kemudian juga para rumah-rumah ibadah, dan seterusnya, pengrusakan rumah ibadah atau tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya terhadap rumah ibadah. Lalu kemudian upaya-upaya misalnya memasukkan berbagai macam garis perjuangan yang sebenarnya itu sudah tidak masuk di dalam kategori dasar negara yang sudah selesai, tapi kemudian berusaha untuk mengubah kembali. Nah, ini berbagai macam fenomena-fenomena yang dikhawatirkan. Saya kira ini yang kemudian menurut pandangan kami publik, sebagian besar publik melihat itu. Selain survei yang tadi itu, saya juga pernah mendapat survei dari LKSP ya, Lembaga Kajian Pembangunan dan Strategi itu, seingat saya dia mensurvei pada tanggal 7 Agustus 2020 itu. Dia juga responnya cukup besar. Iya, tentang komunisme itu cukup besar. Jadi sampai kemudian lebih dari 50% itu masyarakat Indonesia yakin bahwa terjadinya kebangkitan. Kemudian yang kedua, yang melihat tingkat bahayanya komunisme itu mencapai hampir 90%. Saya tidak hafal betul karena dalam saya baca. Jadi saya kira ini kan fenomena yang kemudian mesti harus dicermati. Nah, dalam hal apakah bahwa isu-isu ini bisa mengangkat elektoral atau bisa menjadi kendaraan menuju capres atau cawapres tahun 2024, itu persoalan lain saya. Saya tidak berbicara terkait dengan masalah politik praktis yang terlalu dini saya. Saya kira tidak bisa memang. Karena ini kan kaitannya ada bisa menjadi hal yang berbahaya kalau kemudian mengulik-ngulik hal ini terus, terjadi persoalan di tingkat sosial masyarakat, lalu kemudian ada yang merasa ini kesempatan untuk ditumpangi menjadi komoditas politik praktis ya 2024. Sebelum ke Pak Asfi, saya mau ke Bu Tati kembali ke soal data dulu. Tadi kan disebutkan 14% warga yang percaya. Mungkin bisa dijelaskan juga ini sebenarnya siapa mereka 14% ini. Dari 14% itu yang apakah mereka semua benar-benar merasa bahwa kebangkitan PKI ini sudah benar-benar menjadi ancaman atau tidak? Karena tadi yang disinggung Pak Bukhari kan ada 50% dari survei lembaga lain ya,
itu mempercayai itu, dan 90% dari 50% itu menganggap bahwa cukup menjadi ancaman isu kebangkitan PKI ini. Kalau di SMRC sendiri yang merasa cukup menjadi ancaman ini ada berapa persen dari 14% itu? Baik, saya bisa membreakdown ya dari demografinya. Kami memiliki sangat lengkap. Jadi menanggapi pertanyaan tadi Mas Indra, saya ada dua hal. Yang pertama saya akan membreakdown dari angka 14% itu siapa saja sih sebenarnya profil orang-orang yang setuju dengan isu kebangkitan PKI. Terus nanti ada bagian kedua yang menanggapi dari yang tadi disampaikan oleh Pak Bukhori soal data dari lembaga LKSP. Ini pertama kali saya dengar bahwa mereka, dan saya tidak mengenal dengan lembaga ini, jadi mereka menerbitkan survei yang terbaru tentang kebangkitan PKI ini. Ada titik ketemunya dengan apa yang saya ingin sampaikan, tapi itu akan saya lakukan setelah ini ya. Nah, yang pertama soal breakdown demografi isu kebangkitan PKI dari 14% itu, kalau saya bisa sekalian aja mengumumkan seperti melakukan rilis ini, isu kebangkitan PKI dari isu ya, awareness-nya itu lebih tinggi di kelompok laki-laki, perkotaan, dan paling tinggi tingkat kesetujuannya itu, jadi mereka tahu dan juga setuju ya, itu lebih tinggi di kelompok laki-laki. Jadi memang kelompok laki-laki di sini kita temukan paling tinggi mengatakan mereka tahu dan juga setuju dengan isu kebangkitan PKI. Padahal mereka tinggal di daerah Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Terus saya breakdown lagi tentang mereka pernah dengar dan setuju tentang isu itu di kelompok berpendidikan SLTP dan SLTA. Jadi kalau yang mereka mendengar dan tahu tapi tidak mengatakan setuju bahwa ada isu bangkit itu di perguruan tinggi sangat tinggi tentu saja. Jadi mereka tentu saja mereka mendengar, mengetahui ya, ini konteksnya masih mengetahui. Oke. Jadi mereka mengetahui sebagaimana kita dengar dari medsos, dari TV, misalnya Metro TV. Nah, tapi dari yang tahu ini dan mereka setuju dengan isu kebangkitan PKI ini paling tinggi di kelompok yang berpendidikan SLTP dan SLTA. Jadi tingkatan lebih rendah dibanding yang perguruan tinggi. Sementara kalau kita lihat breakdown-nya demografi dari agama dan etnis, itu isu yang tahu dan yang setuju dengan tingkat itu, yang tahu itu beragama Islam, tentu karena kita minoritas beragama Islam, dan beretnis Minang. Sementara yang setuju, ya tadi kita tahu ya, sekarang kita tanya setuju atau enggak dengan isu kebangkitan PKI. Yang paling tinggi itu tadi yang beretnis Minang dan Betawi, dan sebetulnya saya orang Betawi, jadi saya langsung merasa ini bagian yang informasi yang mengagetkan buat saya. Terus saya ini sesuai data yang disurvei ya ini ya. Betul, yang sesuai yang tadi Mas Indra saya bilang tanggal 23, 26 kami lakukan September. Jadi segar sekali data ini. Yang merasa, kembali ke pertanyaan saya tadi, yang dari 14% yang percaya tadi, yang merasa ini benar-benar sebagai sebuah ancaman itu ada berapa persen? Atau semua rata-rata memang menganggap percaya lalu menjadi ancaman? Ya, itu percaya dan menjadi ancaman itu 11%. Jadi angkanya kalau kita angkahin dengan angka jutaan itu 20 jutaan tetap. Jadi yang tinggi gitu ya. Jadi yang percaya dan juga itu merasakan ancaman itu 11% dari data kami. Nah, saya tadi lupa mau melanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bukhori yang mengatakan bahwa ada data lain dari RKSP menunjukkan bahwa isu kebangkitan PKI itu tinggi juga gitu dilakukan oleh survei lain. Nah, saya setuju Pak dalam soal ini ya, bahwa kita sejak zaman reformasi yang pernah ada dilakukan dengan secara resmi dilakukan oleh lembaga negara kepresidenan gitu ya, memiliki komite khusus untuk melakukan pelurusan sejarah, kita seakan-akan ada setback gitu. Jadi bukannya menghilang angka ini, malah angkanya membesar. Bahkan di lembaga survei yang tadi disebutkan lain itu, kalau kami itu 14%, konsisten ya. Dari 16 sampai yang sekarang 2020, kami itu konsisten gitu ya, angka itu. Dan itu bukan angka yang menyenangkan buat kami sebenarnya. Kalau saya secara pribadi tidak menyenangkan. Kalau statistik mungkin misalnya ada yang lebih besar yang tidak percaya. Tapi kalau melihat dari jumlah, kita sebagai bangsa, sebenarnya ini sangat kerikil yang sangat luka ya, sangat luka yang sangat dalam, dan masih terus ada, bahkan pada upaya kita sudah melakukan pelurusan sejarah. Nanti Profesor Asfi yang akan menjelaskan bagaimana upaya-upaya sudah dilakukan setelah reformasi. Dan setelah reformasi ternyata makanya kita lakukan 2016 itu ada hembusan-hembusan isu PKI ini nongol lagi gitu. Jadi apa yang telah dilakukan oleh negara untuk kita mengkoreksi tikungan kelam sejarah bangsa kita, karena berbagai macam versi sebenarnya yang ada orang yang diuntungkan gitu loh, ada orang juga ada kelompok yang sangat menjadi korban, bahkan
sama-sama orang yang dianggap melakukan dan orang menjadi korban, dua-duanya jadi korban. Ini sudah ada proses pelurusan seperti itu dalam komite yang tadi nanti Profesor Aspi akan jelaskan, yaitu komite kebenaran dan rekonsiliasi, dan itu resmi sekali gitu, dan sempat dibatalkan dan akan digaungkan lagi oleh Profesor Mahfud MD, dan kami sangat mendukung upaya ini. Jadi sebenarnya dalam titik itu saya setuju bahwa ini masih besar untuk bangsa kita. Ini luka yang ya, walaupun 14% itu cara melihatnya itu adalah tetap angka yang besar ya. Percaya isu kebangkitan ini, maksudnya gitu. 14% karena percaya isu kebangkitan. Tadi ini angka besar ya, bukan secara statistik tapi ya, baik. Tapi memang Prof. Asfi mungkin bisa di-unmute dulu. Prof. Asfi juga bisa mengomentari juga kalau seperti yang disampaikan Pak Bukhori tadi, memang secara konstitusional sudah tidak mungkin lagi ada ruang bagi ideologi komunisme dan ajaran-ajarannya ya. Tetapi namanya ideologi menempel dari pribadi-pribadi tetap bisa khawatirnya kemudian menjadi dibawa agenda-agenda itu secara infiltrasi, menyusup, entah itu sebagai gerakan apa, di anggota parlemen juga mungkin bisa, kemudian membawa misi tentang undang-undang tertentu dan lain sebagainya. Nah, 14% mungkin ini kalau dibandingkan yang tidak percaya jauh lebih kecil kan tentu saja, tetapi jika mereka melakukan gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh seperti yang dikatakan Bu Bukhori tadi misalnya, melakukan infiltrasi di berbagai lembaga, ini juga bisa berbahaya begitu. Bagaimana Prof. Asfi melihat ini? Saya akan mulai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bukhori tadi, yang mengutip buku Katastrofi Mendunia yang ditulis oleh Pak Taufik Ismail. Buku itu mempunyai sumber utama, yaitu buku yang ditulis oleh Stephen Courtois di Prancis. Nah, Stephen Courtois ini bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan itu yang dijadikan bahan untuk penulisan oleh Pak Taufik Ismail. Saya ingin sampaikan bahwa kenapa terbit buku Stephen Courtois itu di Prancis? Karena ada orang di Prancis itu yang merasa jenuh dengan begitu banyaknya buku tentang korban Nazi gitu, dan itu selalu dikatakan jumlahnya begitu besar, orang-orang yang menjadi korban di Jerman itu dan di tempat lain di Eropa. Nah, ini kemudian mereka membuat buku dan mengatakan bahwa korban komunisme itu lebih besar. Jadi ada 100 juta orang yang terbunuh di negara komunis. Jadi komunis itu juga melakukan kekerasan dan yang terjadi adalah 100 juta orang korbannya. Dan itu yang selalu disampaikan oleh Pak Taufik Ismail. Tapi di Indonesia yang melakukan pembunuhan massal setelah 2 Oktober tahun 65 itu bukan PKI, bukan komunis. Justru orang-orang yang dituduh. Jadi terbalik ini. Di Indonesia, orang-orang yang terbunuh, yang 500.000 orang, itu bukan komunis. Maksud saya bukan, yang pelakunya bukan komunis. Tapi mereka justru orang yang dituduh komunis gitu. Jadi kebalikan dengan buku yang ditulis oleh Pak Taufik Ismail itu, komunis melakukan pembunuhan. Di Indonesia, dalam kasus setelah Oktober tahun 65, kita nanti bisa bicara tentang Madiun dan lain-lain. Tetapi setelah Oktober tahun 65, yang terbunuh itu adalah mereka yang dituduh komunis. Jadi kebalikan dari buku Stephen Courtois tadi. Nah, kenapa saya katakan jumlahnya seperti di dalam survei itu bisa 14%? Jelas, karena ada upaya yang terus-menerus dan jumlah itu stabil karena ada upaya yang terus-menerus, informasi yang disampaikan, dirawat, sehingga orang itu tetap percaya. Baik, sekarang saya ke Mas Adi Prayitno deh. Mungkin juga kita sudah mulai masuki kesimpulan ya. Nanti kita satu persatu singkat saja, Mas Adi silakan analisisnya. Saya masih melihat bahwa isu soal kebangkitan PKI ini lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya ya di zaman sekarang. Kalau di masa lalu misalnya mereka yang dicap sebagai PKI itu bisa berujung pengusiran, pemenjaraan tanpa pengadilan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan.
Di masa sekarang seringkali isu soal kebangkitan PKI ini digunakan oleh sekelompok orang untuk membubarkan pertemuan warga, membubarkan diskusi-diskusi, membakar buku gitu ya, dan mengancam kelompok-kelompok minoritas tertentu yang dianggap tidak ada gunanya di negara ini. Ini yang kemudian efek negatif dari isu kebangkitan PKI, bahwa PKI misalnya pernah melakukan kejahatan masa lalu, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi bahwa soal ini terus direproduksi dalam konteks yang sebenarnya kondisi bangsa sedang rekonsiliatif gitu ya, tentu ini tidak kondusif untuk membangun satu keutuhan bangsa ke depan. Makanya salah satu hikmah dari isu kebangkitan PKI itu apa? Orang sudah mulai banyak yang mempertanyakan soal validitas dan film G30 PKI. Bagaimana sejarah itu kemudian direkonstruksi, diproduksi, karena selama ini kan monolog. Selama ini kan informasi tentang PKI versi film yang ada itu kan belum ada versi tandingannya, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah betul ini versi yang sesungguhnya, atau memang hanya rekonstruksi yang kemudian dilahirkan oleh rezim Orde Baru saat itu. Makanya kemudian banyak yang mengusulkan untuk membentuk satu tim fakta yang membuat tentang kesahihan tentang kejahatan. Kan begitu Mas kira-kira. Itu satu-satu faedah yang saya kira penting untuk dilihat sebagai upaya untuk melihat isu kebangkitan PKI. Yang kedua, kalaupun toh ada isu kebangkitan PKI, itu tolong tunjukkan ke kita apakah orangnya itu ada saat ini. Kalau ada, apakah orang yang teranasir PKI itu tetap menggunakan ideologi PKI sebagai pegangan hidupnya dan anti Pancasila. Tinggal di-list saja dan dirilis di website, di medsos tertentu, sehingga terang benderang siapa orang-orang itu dan perlu untuk diwaspadai. Yang kedua, apakah kebangkitan PKI itu berupa organisasi? Apa organisasinya? Tinggal tunjuk saja mereknya. Yang ketiga, apakah kebangkitan ideologi PKI itu berupa wujud ideologi yang baru? Apa ideologinya? Komunisme dan lain-lain. Sementara di buku-buku sejarah, buku-buku sosiologi, buku-buku filsafat, sejarah tentang komunisme, ideologi tentang komunisme itu tetap dipelajari, Mas. Karena itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Sebagai bagian dari satu peradaban besar yang sampai saat ini sebenarnya masih ada pemikutnya, sekalipun itu sudah bangkrut. Itu tidak bisa dihilangkan. Makanya sudah bangkrut ya? Kenapa? Istilahnya ideologi yang sudah bangkrut berarti itu ya? Betul, ideologi yang sudah bangkrut dibuang ke tong sampah gitu ya. Tapi dalam studi-studi literatur politik, sosiologi dan filsafat, komunisme, Marxisme dan Leninisme ini masih dipelajari, Mas. Jadi kalau mau menghilangkan ideologi PKI sekalian, hilangkan aja pelajaran-pelajaran sosiologi, filsafat dan politik itu. Nggak bolehlah haram hukumnya gitu kan. Selama itu masih dipelajari di sekolah, di bangku kuliahan, selama itu juga orang akan terkoneksi memorinya terhadap gerakan-gerakan politik komunis. Bahwa dulu ada luka lama juga itu menjadi bagian dari sejarah yang dipelajari juga ya. Betul, luka lama itu kan tidak hanya dilahirkan oleh PKI, tapi banyak faktor yang juga melahirkan banyak luka lama. Ini yang sebenarnya semakin banyak orang bicara tentang PKI, semakin banyak orang yang mengusulkan untuk nonton film G30 PKI, sebanyak itu bola orang semakin mengkritisi soal keabsahan sejarah yang pernah terjadi di zaman Tapi kalau ada pertanyaan misalnya kayak dari Pak Bukhari tadi, bahwa ideologinya itu masih nempel di masing-masing individu, kemudian ternyata individu ini bisa berada di lembaga-lembaga penting di negara ini, istilahnya tadi bisa saja melakukan infiltrasi, entah itu di kepentingan dalam sebuah undang-undang tertentu atau sebuah kebijakan tertentu di tempat yang lembaga yang lain misalnya. Itu apakah itu yang dikhawatirkan yang memunculkan kemudian isu kebangkitan PKI gaya baru, mungkin itu yang disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional? Ya, ini tuh kan sangat terkait dengan orientasi politik warga negara dan individu, Mas Indra. Selama itu sebatas orientasi pribadi, individu, dan keep di hati lubuk yang paling dalam, memang perlu satu pendekatan yang persuasif. Yang penting ideologi-ideologi yang dianggap berbahaya, bukan hanya PKI, tapi ideologi yang lain seperti khilafah dan syariat Islam, itu kalau sudah bertransformasi menjadi sebuah kebijakan, bertransformasi dalam satu lembaga dan institusi negara yang paling vital, ya tentu layak diperangi. Kan tinggal tunjukkan saja apa lembaganya itu, biar kita geruduk ramai-ramai. Kan orang itu tidak bisa mengidentifikasi soal orientasi politik seseorang satu persatu sekarang. Yang paling mungkin bisa dilihat adalah bagaimana
satu orientasi politik yang sifatnya institusional dan kelembagaan. Kalau itu ada barangnya, ya mari kita lakukan ramai-ramai. Karena begini, Mas Indra, banyak orang tinggal di Indonesia, tapi mimpinya memang ada yang tinggal di Cina, ingin seperti negara komunis. Ada orang yang tinggal di Indonesia, tapi mimpinya seperti di Arab dan Timur Tengah. Ada syarat Islam, ada Al-Quran dan hadis, ada. Tapi itu sifatnya orientasi pribadi yang tidak institusional. Tentu pada level itu kita tidak bisa menghakimi. Itu sah. Yang salah ketika dakwah komunisme, dakwah syariat Islam, dakwah khilafah itu dipaksakan di negara ini menjadi satu gerakan yang formal. Itu yang kemudian layak diperangi. Makanya disitulah pentingnya pendidikan politik, Mas. Sehingga orientasi politik warga negara yang tinggal di Indonesia ini biar tidak akhir pandangan-pandangan lain. Ya, dengan pendidikan politik bahwa Pancasila itu adalah suatu hal yang final. Yang paling penting adalah bagaimana transformasi sosial ke politik itu yang harus diwaspadai. Makanya saya bilang dari awal, kalau ada memang lembaga negara ini cukup sensitif, penting, terinfiltrasi dengan PKI, tunjukkan saja. Besok kita datangi gitu lah, Mas. Baik. Mungkin Bu Tati ya juga bisa memberikan kesimpulan sedikit sebelum kita akhiri, sebelum ke Prof. Asfi dan Pak Bukhori. Silakan sedikit saja Bu Tati. Sebelum saya ada 3 poin untuk acara kita ini yang kita diskusikan hasil survei kami. Tapi saya ingin klarifikasi tentang tadi jumlahnya itu pada nggak seberapa, tapi besar. Maksud saya besar di sini adalah bahwa saya melihat lukanya itu besar dan banyak korban, baik yang merasa jadi yang dituduh pelaku dan menjadi korban, dan semuanya jadi korban. Artinya ini orang-orang ini yang betul-betul dianggap sebagai korban dan juga dianggap pelaku itu menjadi yang terus luka itu ada sehingga bergenerasi sampai sekarang. Jadi artinya kita tuh setback. Nah, itu masuk dalam poin-poin yang akan saya sebutkan. Pertama, saya merasa dari hasil survei kami itu bacaannya, survei menunjukkan dengan isu kebangkitan PKI dengan jumlah yang sangat stabil seperti ini, kita itu seperti setback ya. Setelah reformasi, ada upaya pelurusan, sejarah setelah reformasi, Pak Profesor Aspi terlibat, itu ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu juga ternyata sekarang setback, itu tidak ada, bahkan tidak sama sekali ada rekonsiliasi. Alhamdulillah Profesor Mahfud MD menyuarakan kembali pentingnya Komite Kebenaran Rekonsiliasi. Terus juga setback ada dulu terus setelah reformasi tidak ada lagi kewajiban untuk memutarkan film dan dihapuskan, ya itu menjadi itu pilihan gitu ya. Sekarang itu ada seakan-akan upaya yang sudah kita tahu mantan jenderal pernah mewajibkan gitu ya untuk menonton film itu. Jadi itu mengajak bukan mewajibkan, Bu Tati. Gitu. Terlalu semangat. Iya. Ya, semangat ini personal ya. Seakan-akan udah seolah-olah. Ya, boleh lanjutkan? Ya, silakan Bu Tati. Itu yang kedua, isu PKI menurut saya diada-adakan ya. Jadi itu kita sudah tahu. Di TAP MPR sudah dibubarkan. Kalau mau ideologi, kalau mengikuti apa yang dipaham komunisme, itu kan berarti buruh dan petani. Dan mereka melakukan revolusi, terorganisir. Apakah ada indikasi ke arah situ? Kan tidak ada. Jadi sebenarnya benar-benar ini diada-adakan isu ini. Jadi konteks globalis, kelompok globalnya komunisnya sudah mati, seperti yang tadi disebut oleh Mas Adi. Sudah tidak ada lagi yang ada itu hanya dilanggengkan. Jadi ada yang diuntungkan dengan isu ini dihembuskan. Seperti yang waktu Pilpres, Presiden Jokowi saat itu yang mendapat getahnya kan, berhasil. Jadi itu selalu dipakai kalau belum ada rekonsiliasi. Kalau di data yang kemarin itu kan SMRC kan ada pemilih Pak Prabowo ya saat 2019 itu yang percaya isu ini dibandingkan pemilih Pak Jokowi. Tetapi kan sekarang konteks politiknya dua figur ini kan sudah dalam satu koalisi ya yang sama begitu dalam pemerintahan. Nah, apakah kemudian seperti kemarin kan disinggung lagi tentang adanya kemungkinan kebangkitan PKI gaya baru dan sebagainya, disampaikan oleh seorang jenderal mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio begitu kan. Nah, apakah ini kemudian juga menjadi salah satu tanda juga yang ingin mengambil ceruk di situ secara elektoral, Bu Tati? Saya melihat
kalau memang ini adalah isu yang diada-adakan gitu dan ada orang yang diuntungkan dan dirugikan, ya tinggal baca sendiri siapa yang akan diuntungkan kalau isu ini dihembuskan dan menerpa siapa gitu ya, siapa yang akan dirugikan kalau isu ini menerpa dirinya. Jadi silakan publik kita lebih dewasa melihat itu. Terus kalau yang terakhir, saya ketiga ya, kita move on, ada closure. Kemarin ada waktu itu diskusi rilis kami itu ada pernyataan Mbak Alisa Wahid mengatakan kalau kita mau maju sebagai bangsa itu ada luka-luka yang mesti disembuhkan, dan setelah itu kita bersama-sama sebagai bangsa menuju generasi emas menurut Presiden Jokowi. Nah, ini luka ini belum juga diobati karena belum ada pengakuan, belum ada proses fact finding, siapa yang pelaku, siapa yang hanya jadi korban dan sebagainya. Kalau menurut saya komite kebenaran rekonsiliasi ini harus diwujudkan gitu. Kita harus membantu Profesor Mahfud MD agar ini wujud ya. Dan setelah itu, dan kita semuanya adalah korban, baik yang dianggap pelaku dan merupakan sebagai orang yang dituduh sebagai korban pada 665. Jadi itu saya. Oke, itu kesimpulannya ya. Terima kasih Bu Tati. Mungkin ke Prof. Asfi, silakan Prof. Asfi sebagai penutup. Saya mengharapkan supaya isu kebangkitan PKI ini dihentikan gitu. Dihentikan karena mungkin dia akan menguntungkan kelompok tertentu ya, atau orang-orang tertentu atau tokoh tertentu, tetapi di sisi yang lain ini akan merugikan. Merugikan pertama merugikan upaya penulisan sejarah yang selama era reformasi ini, yang sejak era reformasi ini sudah dimulai. Upaya untuk mengungkapkan sejarah masa lalu yang kelam itu sudah dilakukan dan sekarang menjadi terganggu dengan isu gara-gara ini ya. Ya, lalu yang terganggunya letaknya di mana sih, Prof. Asfi mungkin bisa sedikit lebih. Terganggu dalam arti kalau ada orang yang ingin menerbitkan buku itu sekarang menjadi merasa takut. Karena dengan adanya isu itu akan ada kemungkinan tudingan bahwa dia bagian dari komunis itu sendiri ya. Ya, itu yang menyebabkan upaya-upaya untuk penerbitan yang seharusnya itu akan membuka sejarah masa lalu itu menjadi terhenti atau terganggu. Kemudian yang kedua, isu ini mempertahankan stigma yang seharusnya kita hilangkan. Stigma terhadap anak dan cucu dari orang tua yang mungkin dulu bersentuhan dengan masalah G30S gitu. Dan kita sudah membuktikan dan memperlihatkan bahwa sebetulnya anak atau cucu dari mereka yang dulu terlibat atau bersentuhan dengan G30S itu bukan PKI, bukan komunis. Saya sebutkan contohnya misalnya yang sering disebut Rikab Ciptaning. Dia sudah mendapat surat bebas G30S PKI dari kepolisian. Artinya sudah diperiksa bahwa dia tidak terlibat dan tidak mempunyai ideologi komunis. Itu kan dari resmi ya. Baik, Pak Bukhari, singkat aja Pak Bukhari sebelum kita akhiri untuk tidak bisa misalnya suatu kejahatan yang sangat besar itu kemudian dilupakan begitu saja. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian tidak bisa dimaafkan. Cuman awal pemaafannya itu harus kemudian rekonsiliasinya itu tidak kemudian menistakan. Jangan kemudian negara dinistakan oleh kelompok dan seterusnya. Tetapi negara ini adalah merupakan suatu institusi bersama yang harus dijaga kehormatannya. Jadi dalam konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ketika keturunan-keturunan tadi yang ketika saya tarik misalnya ada 15% atau kemudian 4 pemenang dari Partai Komunis pada waktu tahun 55 yang kemudian masih ada sekarang ini, sebenarnya bentuknya adalah cukup mereka diberikan kebebasan untuk kemudian melakukan mengartikulasikan konteks kehidupan sesuai dengan konstitusi negara kita, itu selesai. Tidak kemudian menuntut negara minta maaf dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah. Dan yang terakhir menurut saya bahwa kita mesti harus kembali bahwa negara kita ini memang bukan negara agama, tetapi sangat-sangat menghormati, mendudukkan secara terhormat posisi agama. Karena itu 5 dasar Pancasila, yang sila pertama adalah ketuhanan. Nah, kalau kita lihat ketuhanan sebenarnya ini adalah merupakan satu asas dari semuanya. Disinilah kemudian bermuara. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau tadi dikatakan, kalau misalnya ada suatu komunis yang berinfiltrasi di sana, di sini kita gerbuk, ya saya kira lucu lah, kayak begitu. Tapi maksud saya adalah
bahwa berbagai macam cara pikir perilaku yang kemudian harus juga dihentikan. Jadi kita misalnya kekerasan terhadap para ulama, para tokoh agama, vandalisme terhadap rumah ibadah, ini juga harus dihentikan, tidak kemudian satu sisi. Di sisi lain ketika misalnya ketika orang tidak boleh dihakimi cara pikir orang, orientasi berpolitik, tetapi kemudian di sisi lain itu dilakukan, inkonsistensi. Nah, inilah yang kemudian terjadi konteks sekarang ini. Karena itu kemudian yang saya tuntut sekarang kepada semua pihak adalah bersikap adil. Yang adilu huwa aqrabu littaqwa. Bahwa bersikap adil itu merupakan tindakan perilaku yang paling dekat dengan takwa. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bukhori Yusuf, terima kasih juga seluruh narasumber, Mas Asdi Prayitno, Prof. Asfi Warmanadam, Bu Tati Dewardi juga sudah bergabung sejak pukul 10 tadi ya. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin kesimpulan yang paling baik tadi tentu saja tidak lagi kita terus mendengung-dengungkan isu tentang kebangkitan PKI ini, karena justru akan ada beberapa dampak yang bisa tidak baik tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Asfi dan juga Mas Adi tadi juga memberikan gambaran bagaimana dampaknya, dan juga Bu Tati tadi juga memberikan gambaran bagaimana dampaknya. Lebih baik, tapi juga tentu saja kita tidak boleh kemudian seperti kata Pak Bukhori tadi menafikan sama sekali pemikiran-pemikiran, karakter-karakter ala komunisme yang mungkin saja masih ada bermunculan dan dipraktekkan dalam berbagai aktivitas kegiatan gitu ya. Ini yang menjadi titik penting atau poin penting dari akhir diskusi kita, bersikap adil tadi Pak Bukhori ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya para narasumber, Mas Adi, Bu Tati, Pak Asfi, Pak Bukhori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian diskusi cross check di akhir pekan kali ini oleh medcom.id. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.